Hai semuanya, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan aku Dr. Andira Utami. Hari ini aku mau membahas sesuatu yang bisa jadi mungkin video yang bisa kamu kirimin ke HRD atau ke atasan kamu, ya kan? Atau siapapun yang patut mengetahui bahwa negara-negara lain ini udah lagi menerapkan loh kerja 4 hari karena banyak dampak positifnya. Apa tuh, Dok? Emang ada dampak kesehatannya? Ada, tenang-tenang. Akan kita sebutkan di sini dan akan menjadi informasi yang patut diketahui oleh pemangku-pemangku kebijakan yang akan menentukan jam kerja dan hari kerja. Oke? Kita mutualisme nih hari ini penyampaian informasinya. Oke? Jadi sistem 4 hari kerja sedang diuji coba di sejumlah negara dan menurut riset terbaru yang dirilis pada 30 November 2023, pengurangan hari kerja ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan sampai 10%. Dan Jean-Emmanuel Deneve, Direktur Pusat Penelitian Kesejahteraan Publik di Oxford University, menulis bahwa alasan sistem 5 hari kerja itu udah nggak berlaku lagi. Maksudnya gimana sih, Prof? Atau Dok? Atau Jean-Emmanuel nih siapa? Nah katanya sistem 5 hari kerja ini tuh lebih berlaku pada abad 20, XX dia nulisnya. Tidak lagi sesuai dengan kehidupan di abad ke-21. Udah nggak cocok katanya, udah nggak trendy masuk 5 hari kerja tuh. Nanti semuanya terdiagnosis dengan ansietas gitu, ya nggak sih? Jangan-jangan begitu, kita coba kulik-kulik lagi ya. Jadi sejak Juni di tahun lalu, lebih dari 70 perusahaan di Inggris beserta 3.300 pekerjanya mengikuti uji coba 4 hari kerja dan 3 hari libur selama 6 bulan yang diselenggarakan oleh organisasi 4-Day Week Global. Jadi 4-Day Week Global inilah yang mencanangkan bukan inovasi ya, gagasan untuk akhirnya 4 hari kerja ini diberlakukan karena melihat beberapa aspek tentang produktivitas, kesehatan dan sebagainya gitu. Meski hanya bekerja selama 4 hari, 80% hari kerja, namun pekerja tetap diupah sama seperti 100% upah selama uji coba. Uhui gitu kalau kata Komeng. Organisasi 4-Day Week sendiri mengungkapkan bahwa para pekerja telah diuntungkan dari biaya perjalanan dan tempat. Lalu tempat apa nih? Ternyata aku belum membacakan selanjutnya, tempat penitipan anak. Nah jadi memang di luar kan lebih sering ada daycare gitu kan. Kalau ada anak tuh dititip tuh ke ya kayak ada tempat playgroup yang bisa dititipin siang hari gitu. Jadi di saat mereka cuma 4-day week, penitipannya jadi lebih sedikit dong. Sehingga organisasi itu juga menjelaskan jika 4 hari kerja terus diterapkan, maka orang tua dengan 2 anak akan menghemat kurang lebih 54 juta per tahun. Wow. Kira-kira 4,5 juta per bulan. Berbagai hasil positif telah didapatkan dalam uji coba ini. Aku sih termotivasi banget ya kalau yang bisa dihemat tuh adalah waktu dan uang. Nah, dalam survei yang diisi 41 dari 73 perusahaan yang mengikuti uji coba, 86% mengatakan mereka akan mempertahankan 4 hari kerja dan 3 hari libur. Gila, ini kita bisa ngomong ke siapa sih nih uji coba 4 hari ini, tolong, ya kan? Nah, karena menganggap kebijakan 4 hari kerja ini berjalan lancar dan survei itu juga menunjukkan sebesar 95% perusahaan melihat produktivitas yang meningkat di pekerja mereka, bahkan terus dan menerus meningkat dalam berjalannya uji coba tersebut. Namun, di tengah kesuksesan itu masih ada beberapa perusahaan yang sulit menerapkan 4 hari kerja. Katanya gini, kami belajar bahwa bagi banyak orang ini adalah transisi yang cukup mulus. Dan sebagian orang ada yang merasa ini malah rintangan. Tapi ini bisa dimengerti. Terutama di antara mereka yang memiliki praktek, sistem atau budaya yang relatif tetap atau tidak fleksibel yang sudah ada sejak abad terakhir. Kita lagi ngomongin cara kerja berbasis abad ya, gila kita udah bisa ngomongin abad sekian dan abad sekian. Kita tuh udah melalui beberapa transisi kehidupan di abad yang berbeda loh gengs, keren banget loh kita.
Ini kata Joe O'Connor, Ketua Pelaksana 4-Week Global, dan dikutip oleh BBC. Nah, sebelumnya uji coba ini dilakukan dengan kerjasama autonomi lembaga peneliti dari Universitas Cambridge dan juga Oxford. Jadi di sana tuh kalau memang lagi melakukan sebuah uji coba, mereka juga memang berkolaborasi sehingga selama dilakukan uji coba, mereka juga ada riset yang bisa dibuahkan dari situ gitu. Jadi di uji coba masuk 4 hari dilihat tuh tingkat stresnya, tingkat kecemasan, tingkat kesehatan, dan sebagainya. Jadi sehingga nggak cuman ngecek secara subjektif tapi juga objektif dan kualitatifnya gitu. Kira-kira ada apa aja nih yang jadi meningkat kalau kita kerja 4 hari aja dalam seminggu. Nah, seminggu 4 hari tanpa kehilangan gaji dapat memainkan peran penting dalam mendukung pekerja untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa tahun ke depan. Tapi jangan sedih, itu belum kata Jokowi atau belum kata Presiden, itu masih kata Will Strong, Direktur Penelitian Autonomi. Katanya seminggu 4 hari kerja tanpa kehilangan gaji tuh dapat memberikan manfaat yang bagus banget dan peran penting dalam kehidupan orang. Kita setuju, Pak. Tolong digaungkan itu di Indonesia ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Beritanya udah mulai naik di mana-mana dan kalau nggak salah ada beberapa perusahaan di Indonesia yang menguji coba secara mandiri untuk masuk cuma 4 hari doang. Tapi dia nggak menggaungkan namanya siapa aja gitu. Aku nggak tahu ya dampaknya atau efeknya gimana gitu. Nah, para peneliti menemukan bahwa 2.900 pekerja yang berpartisipasi di Inggris kemarin buat uji coba 4 hari kerja, mereka mengalami penurunan tingkat kejenuhan, penurunan tingkat stres, kecemasan, kelelahan, dan masalah tidur. Jadi dari segi kesehatan ternyata mereka jadi lebih meningkat kualitasnya karena masalah tidur, masalah ansietas, masalah kelelahan berlebih, itu tertangani hanya dengan mengurangi 1 hari kerjanya. Jadi 4 hari kerja, 3 hari libur. Aduh, kayaknya senang banget tuh ya para karyawan yang ada di Inggris. Happy lah kalian itu. Nah, aku juga pengen kasih tahu nih, ada beberapa negara yang sebenarnya sudah menerapkan sistem kerja 4 hari masuk dan 3 hari libur. Ini kita lansir dari World Population Review pada tanggal 23 Februari 2023. Nah, satu negara yang sudah memberikan regulasi ini adalah Jepang. Meski budaya Jepang sangat berorientasi pada pekerjaan dan ngelihat ya kalau aku sih udah lama banget ya kayaknya pas lagi sekarang-sekarang ini ke Jepang belum deh. Aku tuh ke Jepang kayak pas kecil banget jadi nggak ada ingatan nih gitu. Tapi yang aku lihat itu adalah keretanya tuh orang sampai bisa tidur sambil berdiri. Saking mereka tuh work oriented gitu. Sangat workaholic, mereka bisa tidur apa segala macam tuh di keretanya gitu. Meski budaya Jepang itu tadi berorientasi pada workaholicness, pemerintah Jepang juga berusaha menumbuhkan keseimbangan sosial. Jadi salah satu caranya adalah membuat peraturan supaya perusahaan mengizinkan karyawan untuk kerja 4 hari dan libur 3 hari. Oke? Nah, Microsoft Jepang sempat menguji nih kebijakan tersebut pada tahun 2019 dan ternyata produktivitas karyawan meningkat sebanyak 40%. Bagus banget ya, peningkatan produktivitas ini pada signifikan nih kalau dikasih libur 1 hari dalam seminggu, kerjanya cuma 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Liburnya mulai dari kapan guys? Dari hari Jumat. Negara kedua adalah Islandia. Sekitar tahun 2015 sampai 2019, pemerintah Islandia juga menguji sistem kerja 4 hari dan libur 3 hari kepada 2.500 pekerja. Sambil diambil sampel dari berbagai macam bidang pekerjaan seperti kepolisian, sekolah, dan kantor wali kota. Penelitian tersebut juga ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan keseimbangan hidup dan kerja. Sehingga saat ini sekitar 86 masyarakat Islandia menerapkan sistem kerja tersebut. Jadi Iceland sudah menerapkan ini guys selama kurang lebih dari 2015, udah cukup lama loh. Dan ternyata produktivitas meningkat, kesehatan meningkat, kecemasan menurun. Kita bisa ngobrol sama siapa ya biar kita tuh bisa 4 hari kerja sama 3 hari libur? Tolong dong informasikan atau kirimkan video ini ke HR atau para decision maker yang bisa membuat teman-teman jadi 4 hari kerja, 3 hari libur. Nah, yang ketiga adalah Belgia. Pemerintah Belgia memperkenankan pekerja mengambil libur 3 hari dan 4 hari kerja
pada 2022. Ini katanya nih ya, boleh ngambil 4 hari kerjanya itu bebas. Kayak yang penting di hari kerja dipilih mau Senin, Rabu, Kamis, Jumat, atau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau ya pilihannya ya cuman diganti-ganti hari itu aja sih ya sebenarnya. Pokoknya dia dari 4 hari kerja itu terserah mau masuknya di hari yang mana, tapi intinya 4 hari kerja gitu. 3 hari libur. Nah, total dalam 1 minggu pekerja mendapat jatah 40 jam kerja. Beralih dari 8 jam per 5 hari kerja. Wow, menjadi 10 jam per 4 hari kerja. Top Belgia. Berikutnya Australia. Salah satu tetangga Indonesia ini telah melakukan proyek 4 hari kerja dari Agustus 2022 ternyata. Jadi banyak negara-negara tetangga yang memang baru ya. Dan mungkin karena kita tetanggaan, kita bisa saling mencontoh kali ya. Dalam proyek tersebut terdapat 20 perusahaan Australia yang berpartisipasi dari berbagai macam bidang. Setiap perusahaan memberlakukan model 180-100. Apa nih? Kepada pegawai mereka. Artinya pegawai akan mendapatkan 100% gaji dari mereka dan 80% waktu yang digunakan untuk bekerja. Wow. Meski demikian, pekerja tetap harus mempertahankan 100% produktivitas mereka. Yang terakhir ada Spanyol. Pemerintah Spanyol mendanai program uji coba untuk menerapkan sistem kerja 4 hari kerja dan 3 hari libur dari September 2021. Ini melihat dari banyaknya negara yang memberlakukan hal ini tuh sebenarnya patut banget deh Indonesia tuh mencoba yang dijadiin kayak program nasional gitu untuk bisa ngelihat kayaknya produktivitasnya gimana, kesehatannya gimana gitu. Karena dari semua penelitiannya ternyata uji cobanya berhasil, produktivitas meningkat, kesehatan kualitasnya semakin membaik gitu. Kayaknya patut deh guys dicoba gitu. Nah, perusahaan teknologi Desol mencatat terjadi peningkatan nih, ini di Spanyol. Bahkan peningkatannya itu sampai ke peningkatan penjualan. Jadi diliburin sehari, salesnya bisa meningkat sebanyak 20%. Hanya diliburin 1 hari. Bayangin diliburin tambah lagi 1 hari lagi. OTW ngelunjak. Demikianlah 5 negara ini yang menerapkan sistem 4 hari kerja dan 3 hari libur. Nah, menurut teman-teman nih, melihat dari dampak positif terhadap kesehatan, mental, dan juga produktivitas. Setuju nggak kalau misalkan kerja jadi 4 hari, libur jadi 3 hari, tapi gajinya tetap seperti kayak masuk 5 hari? Aku sih setuju. Kalau setuju, kalian bisa say something dan bilang setuju di Fanmade. Bilang setuju yang setuju banget dok, saya dari mana, namanya siapa, daerahnya mana, terus titik 2 setuju gitu ya. Jangan lupa diketik. Semakin banyak yang setuju, mungkin saya bisa bantu screenshot gitu. Terus bisa kasih lihat ke siapa ya? Ke teman-teman saya sendiri kali ya. Nggak berdampak gitu jadinya. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa, dok kayaknya regulasinya kurang bagus deh ini, masa 4 hari kerja doang sih, saya kan pengen 5 hari. Silakan, pro kontranya boleh disuarakan di Fanmade. Jadi jangan lupa juga untuk download Fanmade supaya kita bisa berdiskusi, bisa juga berargumentasi kalau emang ada yang merasa kurang srek dengan dampak 4 hari kerja dan 3 hari libur ini, dan macam-macam hal lainnya yang bisa kita bahas juga bareng-bareng. Nah, kalau gitu teman-teman jangan lupa juga abis ini nonton 100% Sehat dengan episode yang lainnya dengan topik yang berbagai macam juga, supaya apa? Menambah ilmu dan pengetahuan tentang dunia kesehatan dan juga seputarnya. Jadi jangan lupa video ini dan berbagai video lainnya harus di-share, dan kalau kita mau ngobrol-ngobrol download Fanmade-nya supaya kita bisa tanya jawab dan bisa nambahin ilmu. Oke? I'll see you guys on the next episode. Bye-bye.